Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekvi Roshida Amalia dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 akan mempresentasikan judul materi saya, yaitu tentang hakikat perencanaan pembelajaran. Jadi pengertian di sini menurut Delayangji menyatakan bahwa perencanaan adalah aktivitas yang menggambarkan di muka hal-hal yang harus dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Murdyk and Ross menyatakan bahwa perencanaan merupakan pemikiran yang mendahului tindakan, mencakup pengembangan dan pemilihan alternatif tindakan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Reiser menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah apa yang dikerjakan guru dan siswa di dalam kelas dan di luar kelas. Selanjutnya yaitu tujuan dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu untuk menjabarkan kegiatan dan bahan yang akan disajikan guru dalam pengajaran. Kemudian yang kedua memberikan arah dan tugas yang harus ditempuh dan dilaksanakan guru dalam pengajaran. Yang ketiga mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat menumbuhkan rasa percaya diri pada guru dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian menjamin kontinuitas bahan pelajaran dalam pengajaran. Dan sekarang tujuan perencanaan pembelajaran di TK. Yang pertama yaitu agar guru itu dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tingkat usia perkembangan anak. Kemudian agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara sistematis. Kemudian juga agar guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik serta memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi anak didik. Kemudian agar pengembangan pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar anak dapat tercapai secara optimal. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Selain dari tujuan perencanaan, juga ada fungsi dari perencanaan. Apa sih fungsi dari perencanaan itu? Jadi sebagai pedoman atau acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan sebelum adanya perencanaan itu ada yang namanya praperencanaan, atau sebelumnya ada perencanaan. Itu bagaimana? Memikirkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kemana anak akan dibawa. Kemudian apa yang akan diberikan kepada anak. Terus juga bagaimana cara memberikannya. Lalu bagaimana cara mengetahuinya. Kemudian mengetahui karakteristik anak. Yang pertama dari tingkat inteligensi, kemudian minat dan kecepatan belajarnya. Lalu di sini juga ada mempelajari kurikulum yang meliputi fungsi dan tujuan pendidikan TK, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran TK, kemudian juga ada ruang lingkup. Lalu juga mempelajari ketersediaan sumber daya pendidikan atau fasilitas dan sarana belajar. Yang pertama itu menentukan model sistem pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan. Kemudian ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup ini meliputi bidang pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang mana bidang pengembangan pembiasaan ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan biasanya bidang pengembangan pembiasaan meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian. Kemudian juga ada kegiatan rutin, adalah kegiatan yang dilakukan di TK setiap hari. Misalnya kayak kegiatan berbaris atau berdoa, itu adalah kegiatan rutin yang biasanya dilakukan, yang sering dilakukan sebelum masuk kelas, itu berbaris dan berdoa. Kemudian kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan, misalnya meminta tolong dengan baik. Pemberian teladan atau contoh adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberi teladan atau memberi contoh yang baik kepada anak. Kemudian juga kegiatan terprogram adalah kegiatan yang diprogram dari dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada bidang pengembangan kemampuan dasar yang merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi bidang perkembangan ini meliputi bidang pengembangan bahasa, terus juga bidang pengembangan kognitif, bidang pengembangan fisik atau motorik, dan bidang pengembangan seni. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
pada presentasi materi saya kali ini. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.